saatnya kita masuk di segmen Sorotan Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi bersama Heru Fuad. Sorotan Dunia Islam. Assalamualaikum Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Fuad, kita membahas terkait dengan file yang tentunya ini berpengaruh juga kepada dunia ini Pak, Epstein Files begitu ya Pak. Silakan Pak Fuad. Ya, mengutipkan data, kita dikejutkan dengan berita tentang pengungkapan jutaan dokumen yang terkait dengan Jeffrey Epstein dan kaitan dengan elit global. Saya dan beberapa kawan selama ini kadang agak risih kalau mendengar analisis tentang elit global dikaitkan dengan Yahudi, sedikit-sedikit bicara tentang Yahudi, sedikit-sedikit kita orang banyak bicara, oh ini semua dilakukan oleh Yahudi. Dan biasanya yang menyampaikannya itu tokoh-tokoh atau ormas-ormas Islam gitu. Tapi kali ini pementakan dunia, bahkan siapapun saya kira yang melihat kasus Jeffrey Epstein, bahwa ternyata memang ada kaitan itu apa yang disebut dengan kekuatan elit global, kemudian yang kedua kaitannya dengan Yahudi atau Israel atau Zionis, ya, dan yang ketiga kejahatan seksual yang dilakukan oleh para orang terkemuka di dunia. Nah, ini yang dikenal dengan Epstein Files. Kita berikan background dulu Mbak Putri rekan data ya. Siapa sih Jeffrey Epstein itu? Jeffrey Epstein ini sebetulnya latar belakangnya sederhana di awal. Dia guru matematika. Tapi kemudian dia berkembang, pendidikannya juga nggak terlalu hebat. Tapi dia kemudian berkembang, mengembangkan talentanya di dunia bisnis sampai dipercaya oleh pengusaha besar di Amerika Serikat. Jadi mulai menggunakan kemampuan public speakingnya, kecerdasan emosionalnya untuk mendekati orang-orang besar. Singkat cerita, dia menjadi begitu terkenal, dekat dengan para tokoh dunia, bukan hanya tokoh politik, tokoh ekonomi, bahkan juga mereka yang berkutat di bidang teknologi, selebritas, semuanya. Epstein ini seperti jadi magnet gitu ya. Di tahun 2012 tiba-tiba dia ditetapkan sebagai tersangka kasus pedofili, kejahatan seksual terhadap anak-anak. Tapi divonis hanya 18 bulan dan menjalani hukuman hanya 13 bulan. Nah, lama kemudian 2019 dia ditangkap lagi dan banyak korban-korban yang memberikan kesaksian. Yang mengejutkan 2019 dia ditangkap, lalu kemudian dimasukkan sel, tiba-tiba beritanya dia mengundurkan diri, melakukan bunuh diri. Ada yang menyaksikan apakah bunuh diri atau dibunuh. Ada yang menyaksikan sebetulnya yang mati itu bukan Epstein, orang lain. Epstein-nya dihilangkan, disembunyikan, entah bagaimana. Ini bagian hal yang diperdebatkan. Yang sangat mengejutkan adalah dibukanya jutaan dokumen oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Department of Justice. Ini berdasarkan Undang-Undang tahun 2026 yang memang sudah disahkan, yang disebut dengan Epstein Files Transparency Act. Jadi di Amerika ini memang unik. Ada undang-undang yang mengamanahkan kasus-kasus tertentu harus dibuka secara publik dokumennya. Dan itu terbuka luar biasa semuanya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Epstein selama ini, ya, dia mendekati elit global, politik, ekonomi, teknologi, orang-orang besar segala macam, direkrut, lalu kemudian dengan cara yang sedemikian rupa diberikan umpan urusan seksual. Dan yang sangat mengejutkan ternyata bukan hanya hubungan seksual, tapi di situ hubungan seksualnya itu dengan anak-anak di bawah umur. Lalu kemudian berkembang lagi file, bukan hanya itu. Ada ritual-ritual tertentu. Anak-anak kecil ini bukan hanya dijadikan budak seks, tapi juga dilakukan kekerasan pada mereka, bahkan dijadikan tumbal. Jadi sedemikian rupa filenya begitu banyak sekali aspeknya. Yang pertama aspek
pedofili, kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, Ya. baik atas persetujuan maupun atas paksaan. Yang kedua, ada file-file yang menyebutkan bahwa anak-anak kecil ini dijadikan tumbal. Ya, bukan hanya dijadikan budak seks, tapi kemudian dikorbankan, dibunuh. Dan yang mengerikan, cara membunuhnya itu bukan membunuh biasa. Karena ada kepercayaan, jadi ya, darah segar anak kecil yang mati dalam keadaan ketakutan, itu memberikan amunisi kekuatan yang luar biasa bagi mereka yang berkuasa. Jadi anak-anak kecil ini dibunuh bukan dengan dibunuh biasa, disiksa terlebih dahulu, lalu kemudian mati, dan bahkan disebut-sebut ada ritual makan daging manusia. Itu. Nah, ini bukan hoax, Ya. karena ini muncul di dokumen. Dokumennya multitafsir memang. Siapapun bisa menafsirkan, tapi faktanya jelas dari jutaan file itu ternyata Epstein juga menempelkan atau membuat kamera-kamera tersembunyi ketika mereka petinggi-petinggi dunia itu diundang ke tempatnya melakukan hubungan seksual, itu terekam semua. Dan ketika digerebek oleh polisi Amerika Serikat, filenya itu ada semua. Dan itu terbuka. Jadi siapapun bisa membuka, mengakses file itu, videonya, dokumennya, emailnya, segala macam. Ini backgroundnya, Mbak Utut dan Nasdaq. Jadi yang mencengangkan yang selama ini hanya umat Islam, tokoh Islam, umat Islam berbicara bahwa ada yang namanya elit global, ada yang namanya elit global itu kaitannya dengan Zionisme. Ternyata sekarang banyak disampaikan oleh komentator di Amerika Serikat, orang-orang Amerika yang justru sangat kritis, bahkan menuduh Zionisme itu sudah mengacak-acak masyarakat Amerika Serikat. Ya. Nah, kenapa dikaitkan dengan Zionisme Yahudi? Epstein ini punya pacar namanya Maxwell, ya, Ghislaine Maxwell. Maxwell ini anak dari seorang konglomerat di Inggris, Robert Maxwell, pemilik surat kabar besar di Inggris, The Mirror. Dan ternyata orang ini memang agen Mossad. Ketika meninggalnya pun dikembalikan ke Israel dan dihadiri pemakamannya oleh mantan Perdana Menteri Israel, ada sekitar 5 orang. Jadi ini dianggap tokoh besar. Dan ada yang menganggap bahwa sebetulnya bukan Epstein-nya yang sebagai agen Mossad, tapi Epstein itu digarap oleh pacarnya yang sekarang ditangkap dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara meskipun belum inkrah gitu ya. Ini Mbak Ulfi, rekan Nafta, yang membuat tercengang bahwa apa yang disebut tokoh-tokoh dunia ternyata sangat mencengangkan. Jadi ini bukan hoax, file yang sudah muncul. Tidak bisa dibantah. Ada Bill Clinton, ada Donald Trump, ada Bill Gates yang disebut-sebut merancang adanya pandemi COVID-19 bersama Epstein. Lalu kemudian juga ada tokoh-tokoh teknologi termasuk Elon Musk, meskipun Elon Musk tidak disebut-sebut berhubungan seksual karena tidak ada filenya. Tapi yang lain itu sangat berkaitan dengan apa yang disebut oleh dokumen-dokumen itu, ya, hubungan seksual dengan anak-anak di bawah umur. Ya. Bahkan Inggris digemparkan, Pangeran Edward itu sudah dipecat oleh Raja Charles, tidak lagi mewakili keluarganya karena terkait kasus Epstein. Artinya apa? Kalau sudah dipecat begitu tidak bisa ditutupi. Ini 99,9% itu benar peristiwanya, melibatkan keluarga kerajaan. Ini Mbak Ulfi, fenomena yang disebut siapa Jeffrey Epstein itu ternyata Mossad dan yang lainnya ya melakukan cara-cara kotor. Di samping memang mereka juga para penguasa dunia, terutama penguasa politik itu memang punya agenda tersendiri. Jadi mereka dijebak lalu kemudian melakukan hubungan seksual dengan anak umur, direkam, divideokan untuk tujuan apa? Blackmailing, memeras. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau mereka para pemimpin politik dunia kartunya sudah dipegang, maka mereka akan mengikuti apapun yang dimaukan oleh pihak yang menjebaknya. Dalam hal ini Zionis Israel. Maka bisa dipahami sekarang bagaimana Amerika begitu sulit
untuk tidak mendukung Israel. Dari mulai Barack Obama pun ada videonya, ada filenya bersama Epstein, Donald Trump, bahkan Bush dan yang lainnya, karena ternyata mereka memiliki rekaman-rekaman yang bisa membuat mereka jatuh. Yang paling banyak disorot itu Bill Clinton dan Hillary Clinton dan juga Donald Trump. Begitu Mbak Ufi dengan data untuk bicara backgroundnya. Iya, baik. Jadi data yang sangat luar biasa yang dimiliki Epstein ini. Tapi kalaupun kita menelisik lebih jauh lagi untuk mereka si Epstein itu untuk mendapatkan data tersebut ini seperti apa, Pak Fuad? Ya, kalau Jeffrey Epstein ini kan sudah dikatakan bunuh diri, maka tidak bisa dikonfirmasi. Yang bisa kita dapatkan, publik siapapun bisa mengaksesnya, itu dari websitenya Department of Justice Amerika Serikat. Jadi siapapun bisa mengakses. Dari mana Department of Justice ini mendapatkan filenya? Itu hasil penggerebekan polisi. Jadi polisi menggerebek tempatnya Epstein di pulau yang sangat terisolir. Disitulah ditemukan semua. Ada video-video tersembunyi, rekaman videonya, bahkan juga emailnya. Karena Department of Justice Amerika Serikat punya semacam komisi yang untuk menyelidiki kasus ini. Maka semuanya itu dikumpulkan. Jadi email dengan siapa, dengan segala. Ini saya berikan kutipan-kutipan saja. Misalnya ada email, ya. Epstein dengan pacarnya bermain hubungan seks bertiga dengan mantan Perdana Menteri Inggris yang disebut dengan Boris Johnson. Lalu kemudian ada juga pegiat HAM Emirat perempuan yang juga memperkenalkan adiknya yang ketiga itu berumur 13 tahun kepada Epstein. Sekarang terbongkar. Iya. Lalu kemudian file-file yang berkaitan dengan Bill Clinton, Hillary Clinton yang disebut-sebut bukan hanya melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain, tapi juga biseksual. Kesaksian-kesaksian mereka yang jadi korban, termasuk Bill Clinton, bukan hanya pedofili, tapi dituduh juga melakukan atau bersikap biseksual. Ini file-file ini ada semua dan tidak terbantahkan, gitu. Tetapi memang orang masih harus menunggu. Karena ini kan file ini di bawah FBI. Ya, FBI sendiri direkturnya itu dipilih oleh Donald Trump. Jadi ini memang kompleks. Pertanyaannya, kenapa meskipun di bawah FBI kok filenya bisa terbuka? Itulah di Amerika. Karena ini sudah jadi undang-undang. Yang saya sebutkan tadi, Epstein transparansi file, gitu. Itu sudah jadi undang-undang, jadi akta yang harus dibuka ke publik. Sama ketika misalnya kasus G30 PKI, bahwa ternyata CIA juga terlibat dalam kegiatan untuk menjatuhkan Soekarno, dan file itu dibuka setelah 30 tahun. Itu tergantung DPR ataupun parlemennya di Amerika Serikat. Nah, untuk kasus Epstein, ternyata ini udah berlaku. Epstein itu meninggal 2019. Ributnya baru sekarang 2026 karena undang-undangnya baru disahkan 2026. Iya benar. File itu sudah ada, tapi tidak bisa dibuka ke publik, gitu ya. Baru bisa dibuka ke publik 2026. Jadi 7 tahun setelah Jeffrey Epstein-nya dikabarkan bunuh diri atau mungkin dibunuh. Itu pun masih jadi perdebatan, dibunuh atau bunuh diri atau mungkin disembunyikan, yang mati itu orang lain. Jadi kita memahami kompleksitasnya, mengapa kita bisa memastikan hipotesisnya itu sangat mungkin ada intervensi penegak hukum di Amerika Serikat karena melibatkan orang-orang besar, melibatkan Donald Trump, melibatkan Bill Clinton, melibatkan Bill Gates, bahkan sudah banyak prediksi sekarang kejatuhan Bill Gates. Ya, karena sudah terlalu vulgar file yang dimunculkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, keterlibatan Bill Gates
dalam urusan seksual, karena disebut oleh Epstein di situ dalam emailnya, itu menghadapi penyakit sifilis karena terlalu banyak melakukan hubungan seksual. Lalu kemudian juga terbuka bagaimana merancang untuk melakukan pandemi COVID-19. Dan itu sudah dirancang dari tahun 2012. Itu filenya ada. Dan yang ketiga, bagaimana orang-orang besar ini memberikan sumbangan kepada lembaganya Bill Gates. Maka apakah bahkan disebut juga ada pengusaha Indonesia yang disebut sebagai CIA-nya Indonesia. Itu ada disebut gitu. Ya, pengusaha televisi di Indonesia disebutkan, ya mungkin tidak banyak tanggapan karena tidak banyak disebut, hanya beberapa kali saja. Tapi disebut dalam berkasnya Epstein itu, ini CIA-nya Indonesia, dianggap agennya CIA di Indonesia gitu. Ini Mbak Uti. Jadi banyak sisi yang orang selama ini kalau misalnya ada ustadz ataupun ada ormas yang bercerita bahwa semua ini dilakukan oleh Zionis, ada elit global, orang merasa ragu. Tapi ternyata dengan kasus Epstein ini terbuka bahwa memang ada konspirasi global untuk meriset dunia ini apa yang mereka maukan, gitu ya. Ya orang udah sering menyebut Rothschild, Rockefeller, JP Morgan ini yang dianggap sebagai elit global. Tapi dengan kasusnya Epstein ini, ternyata mereka memang punya circle-nya, gitu. Yang belum terbongkar adalah yang mungkin kalau di Barat mungkin orang tidak terlalu tertarik bahas soal penyimpangan agamanya. Nah, mereka selalu melihatnya dari kasus pedofilinya. Tapi yang lebih mengerikan ternyata dari kasus pedofili itu ya bukan cuma soal, sekali lagi bukan cuma soal seks terhadap anak di bawah umur, tapi ada ritual-ritual tertentu yang sangat mengerikan, menjadikan anak-anak kecil itu sebagai tumbal, lalu kemudian ada ritual makan daging manusia, gitu. Meskipun mungkin tidak semua yang diundang oleh Epstein itu melakukan itu, tapi praktek itu disebutkan ada dalam file-file yang dibocorkan atau dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Begitu Mbak Uti. Ya, tentu dengan ada satu file ini memicu ketegangan politik dan penyelidikan internal di beberapa negara, kemudian juga menjadi ujian besar bagi akuntabilitas elit global dan sistem hukum lintas negara. Tentu tokoh satu dengan tokoh lain ini pasti akan ada kekhawatiran tersendiri, kemudian ketegangan antar negara, karena kan disebutkan juga di file tersebut ini Pak Fuad. Iya, saya menyorotnya pertama, para elit global atau tokoh-tokoh politik yang sudah jadi mantan, tidak punya kuasa lagi, ini kita kecil. Tentu mereka akan melakukan lobby kepada yang berkuasa sekarang, bagaimana caranya supaya kasus Epstein ini tidak melebar, gitu ya. Tetapi mereka juga berbahaya karena kan dalam politik itu ada lawan politiknya. Misalnya Donald Trump dari Partai Republik, gitu ya, itu akan mendapatkan tekanan dari partai sebelahnya, Demokrat. Termasuk juga di Inggris, gitu ya, Partai Buruh dan partai yang lainnya. Jadi satu sisi mereka yang punya kekuatan global itu bisa bersinergi untuk menutupi atau menghilangkan jejak kasus ini. Tapi ini semakin dinamis karena sekali lagi politik itu terbelah. Bagi lawan politiknya ini akan terus digoreng, ini akan terus diangkat. Maka tidak kelihatan efeknya. Kalau di Amerika belum terlalu kelihatan, karena Donald Trump yang berkuasa. Tapi di Inggris sudah kelihatan dampaknya. Yang pertama, Pangeran Andrew sudah dicopot gelarnya, ya, sebagai adik dari Raja Charles, dan Raja Charles prihatin dan meminta supaya pengadilan didukung untuk menjalankan investigasinya. Yang kedua, beberapa pejabat di kantor Perdana Menteri Inggris tidak banyak yang mengundurkan diri karena disebut namanya dalam Epstein File, gitu. Di beberapa negara juga masyarakatnya melakukan demonstrasi untuk meminta klarifikasi tokoh-tokohnya yang disebut dalam Epstein File. Jadi ini dinamis. Nah, perkembangan terakhir, pacarnya Epstein itu dihadirkan di Parlemen Amerika Serikat, diinterogasi melalui jaringan online, ditanya semuanya
tidak mau menjawab apapun, beralasan dengan Fifth Amendment. Jadi amandemen kelima di Amerika Serikat yang memberikan perlindungan kepada terdakwa untuk tidak mengatakan apa-apa, boleh. Nah, dikhawatirkan akan menyeretnya menjadi korban hukum selanjutnya. Jadi dia tidak mengatakan apapun. Pengacaranya bahkan mengatakan dia akan bicara apa saja asalkan Presiden Amerika Serikat memberikan semacam di Indonesia gerasi, permintaan maaf. Nah ini kuncinya di sini. Kalau Presiden Amerika memberikan maaf, selesai sudah kasusnya. Dan bisa jadi akan masuk ke arah sana. Karena Donald Trump sendiri disebut-sebut terlibat. Untuk mengamankan semuanya, satu-satunya ya Donald Trump akan memberikan gerasi kepada pacarnya Sten, bebas, dan tidak bisa diinvestigasi lagi. Tinggal publik Amerika Serikat akan mempertanyakan kredibilitas Donald Trump, yang bagi Trump itu hal yang biasa. Buat Donald Trump tidak masalah, kredibilitas saya itu udah berkali-kali, dan itu memang tipikalnya. Dia bisa ngambil keputusan yang menjatuhkan kredibilitasnya, yang penting ini tertutup kasusnya. Bahayanya Mbak Ulfi apa? Untuk menutupi kasus Epstein ini akan ada pengalihan-pengalihan. Makanya ramai dibicarakan bahwa Amerika Serikat akan menyerang Iran supaya fokus publik itu tidak kepada Epstein. Saya kira itu Mbak Ulfi, akan ada pengalihan-pengalihan isu, kasus besar secara global yang mencoba menutupi kasus Epstein karena sudah melibatkan banyak elit politik dunia yang disebut-sebut dalam filenya Epstein. Begitu Mbak Ulfi. Baik. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta di segmen hari ini. Semoga Pak Fuad sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulfi karena Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi dengan Hairul Fuad.